Inilah detik-detik tembok pagar rumah warga ambruk diterjang banjir di Kampung Sekeran Daru, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, derasnya arus banjir juga menyeret 2 mobil minibus sejauh 300 meter hingga 1 minibus terperosok ke dalam sungai. Sedangkan 1 minibus lain yang terseret banjir masih dalam pencarian warga. Warga pun bergotong royong menarik minibus yang tersangkut di aliran sungai. Peristiwa ini terjadi usai kawasan Kabupaten Bandung diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga membuat Sungai Cicukang meluap. Tiba-tiba ngedengar suara blub gitu. Pas tengok ke depan, ternyata tembok pagar ini ambruk gitu, jebol dan air masuk besar. Di situ kan ada mobil 2 ke bawah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mobil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Warga panik saat cuaca ekstrim tiba-tiba melanda di kawasan Cipayung dan Citayam, Depok, Jawa Barat. Asyhadu anna Muhammad. Sebuah papan baliho berukuran besar serta atap pertokoan ambruk akibat terjangan angin. Bahkan papan penambah di area SPBU pecah terhempas angin kencang. Kondisi pun semakin kacau setelah beberapa pohon tumbang. Di daerah Cipayung, persisnya di depan SPBU Cipayung. Nah, ini yang mengarah. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang dan memastikan area sekitar aman untuk dilalui. Petugas juga mengurai kemacetan yang sempat mengular akibat tumbangnya pohon dan rusaknya fasilitas umum. Sementara warga diimbau tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Dari Depok, Jawa Barat, Ihu Rizky Anyus melaporkan. Sekitar 20 orang pengendara motor mendatangi penjual martabak dan menyerang secara brutal dengan senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Setelah peristiwa itu, anggota Polsek Bojong Loa Kidul yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan memeriksa keterangan saksi serta meminta keterangan korban. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, pedagang martabak mengaku trauma. Terus tiba-tiba langsung datang sekitar 8 motor, DMP 3, hampir 20 orang lebih. Terus langsung keluarin itu saja. Sempat diserang kakak. Sempat. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika News melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran di Jalan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Mereka diamankan beserta sejumlah senjata tajam yang mereka gunakan untuk tawuran. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di kawasan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka saling serang dengan senjata tajam untuk melukai lawannya. Namun mereka akhirnya tak berkutik saat patroli polisi tiba di lokasi. Belasan remaja ditangkap polisi berikut sejumlah senjata tajam yang mereka bawa. Mereka kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa. Untuk memberikan efek jera, para remaja yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah ini dipertemukan dengan guru dan orang tuanya. Mereka pun diminta untuk bersujud memohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kenakalannya. Para orang tua pun diminta untuk lebih mengawasi anak-anaknya. Dari kelurahan, kemudian dari kepala sekolah dan juga dari orang tuanya untuk meminta maaf di depan orang tuanya dan dari pihak keluarga tentunya. Itu dia SMP apa SMA, Bu? SMA. Meski demikian, 2 pelaku tawuran yang sudah cukup umur tetap harus menjalani proses hukum. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam. Dari Jakarta, Helmi Sanyang Batia News melaporkan. Seorang nenek terjatuh dari sepeda listriknya saat 2 pria menarik paksa kalung emas yang dikenakannya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Seorang nenek di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi korban penjambretan oleh 2 orang pria yang mengendari motor. Kedua pelaku memepet korban yang tengah mengendari motor lalu berupaya merampas kalung emas yang dikenakan korban. Korban yang panik terjatuh sementara pelaku kabur. Warga yang mengetahui kejadian langsung berusaha menolong korban dan mengejar pelaku. Meski kalung emasnya rusak dan putus, namun bisa diselamatkan. Kalung istri saya terjatuh. Berarti nggak sempat dibawa lari, Pak, ya? Enggak, Jatuh. jatuh. Terus setelah teriak-teriak jambret-jambretnya seperti apa warga? Warga nggak ngelumpuh, wadah. Datang semua? Datang semua. Akibat kejadian, korban mengalami trauma dan tidak melaporkan kejadian ke polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah usaha rumahan mie ayam dan kulit pangsit yang mengandung zat berbahaya digerebek polisi di Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti, bahan baku produksi, dan mesin pembuatan mie dan pangsit tersebut. Satuan Reserse Polresta Bogor Kota serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan industri pembuatan mie ayam dan kulit pangsit. Selama 4 bulan pembuatan mie dan kulit pangsit diduga menggunakan bahan kimia potasium yang dicampur dengan tawas. Pabrik rumahan ini tidak mencantumkan kedua bahan kimia tersebut dalam komposisi produk mie yang dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Selain akan menyelidiki kandungan dalam produk tersebut, petugas juga mengamankan 2 pekerja. Mie dan pangsit yang berdasarkan penuturan dari tersangka ya Pak. Ya. Tersangka ini mereka menggunakan tawas ya. Jadi memang kami akan mendalami lebih lanjut lagi. Kita memang masih memerlukan bukti ya Pak, berupa pengujian gitu ya. Karena tawas sendiri memang bukan merupakan bahan tambahan pangan ya Pak. Di tempat ini petugas pun menyita alat produksi seperti mesin pencetak mie hingga bahan baku dan zat kimia seperti tawas dan potasium. Pemilik usaha tersebut diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar Humas Kemenak Award 2025. Jurnalis iNews Media Group menjadi salah satu peraih anugerah penghargaan yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Pada penganugerahan kali ini, sejumlah kategori digelar untuk jajaran internal Kementerian Agama yang berperan dalam menyampaikan program Kemenak secara inovatif dan kreatif. Kategori yang diberikan yaitu penghargaan kategori sosial media dan website kepada unit di lingkungan Kemenak, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan kepada Kanwil Kemenak. Selain itu, penghargaan pun diberikan kepada insan pers yang turut membantu memberikan informasi terkait Kementerian Agama kepada halayak. Jurnalis MNC TV di bawah naungan iNews Media Group berkesempatan meraih penghargaan dalam ajang Humas Kemenak Award 2025 ini. Jadi kami sangat apresiasi terhadap jihad yang dilakukan oleh rekan-rekan media untuk menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan dalam rangka menyemangati umat, menyemangati warga bangsa untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ajang ini diharapkan menjadi penyemangat bagi insan media dalam memberikan informasi yang tak hanya menarik namun juga informatif. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Eri Nugraha melaporkan. Pemirsa, akibat banjir BBM langka di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga terpaksa antre di SPBU hingga tidak tidur semalaman karena takut tak kebagian BBM. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banyak warga menuju SPBU memicu kemacetan arus lalu lintas kendaraan. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali.
Warga terpaksa menunggu sejak malam hingga pagi hari di SPBU alias tak tidur semalam suntuk karena takut antriannya diserobot. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada SPBU lain jual? SPBU lain jual nggak ada? Cuman di sini? Jadi ini dapat berapa liter? Dapat berapa liter? Belum tahu, Bang. Oh iya ya. Susah nggak gini, guys? Susah, Bang, susah. Guna mengantisipasi kericuhan, Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Anyus melaporkan. Kelangkaan BBM membuat warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara harus antri berjam-jam di SPBU. Bahkan akibat panas terik saat mengantri sejumlah ibu-ibu jatuh pingsan. Ibu ini jatuh pingsan karena telah mengantri selama 3 jam di salah satu SPBU di Kota Panyamungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia terkulai lemas, tak berdaya, antri lama namun tak juga kebagian BBM. Padahal yang dibutuhkan hanya 3 liter BBM untuk sepeda motor Matic-nya. Bahkan sejumlah warga terutama ibu-ibu jatuh pingsan saat mengantri BBM di bawah terik matahari. Warga ini sudah datang ke SPBU sejak pagi hari, bahkan ada yang sampai menginap, namun hingga menjelang petang belum juga kebagian BBM. Belum dapat minyak juga? Nah, berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Nggak dapat. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Putusnya akses transportasi dari dan menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga membuat pasokan dari depo Pertamina Sibolga lumpuh. Pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai, itu pun dalam jumlah yang dibatasi 2 hari sekali. Warga Mandailing Natal ini berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang terputus karena kelangkaan BBM seperti saat ini turut serta melumpuhkan kegiatan ekonomi maupun aktivitas warga sehari-hari. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Utara terus disalurkan, termasuk melalui udara dengan pesawat TNI. Di sejumlah wilayah yang masih terendam, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan perahu. Pesawat CN-295 menjatuhkan bantuan ke wilayah desa Batu Arimo, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebanyak 90 helibox diterjunkan dalam 3 kali putaran. Masing-masing membawa sekitar 5 kg logistik. Wilayah yang dituju merupakan daerah perbukitan terpencil dengan kondisi drop zone sangat sempit. Setelah diterjunkan, bantuan akan diambil oleh warga atau personil Satgas TNI yang sudah berada di lokasi untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya penyaluran bantuan bagi para korban bencana banjir Sumatera terus dilakukan TNI AU. Jalur udara menjadi akses utama untuk menembus daerah yang terisolir dalam pengiriman bantuan. Salah satunya bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak di Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang.
Bahkan ratusan orang tewas hingga belasan ribu warga mengungsi akibat bencana tersebut. Provinsi Padang menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang dilanda bencana selain Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa kebutuhan logistik hingga tim medis gabungan. Pendistribusian bantuan kemudian dilakukan melalui Bandara Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, menuju semua tempat terisolir, antara lain Kabupaten Padang Pariaman, Maligi, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Adapun logistik yang didistribusikan meliputi paket sembako berupa beras, minyak goreng, makanan bayi, serta selimut dan pakaian untuk warga. Helikopter Karakal H2215 TNI AU menjadi andalan untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi. Kami laksanakan ini dari mulai hari pertama. Tentunya dari hari pertama kita harus bisa memetakan dulu mana-mana daerah-daerah yang memang terisolir dengan terputusnya transportasi darat. Nah, setelah kita bisa memetakan itu, besoknya yaitu di hari Senin kami sudah mengontrol itu dan sampai sekarang kami tetap lakukan. Rangkaian operasi kemanusiaan dilakukan menegaskan bahwa TNI AU tak hanya sebagai penjaga kedaulatan, tapi juga kekuatan yang sigap hadir untuk rakyat saat situasi darurat hingga ke penjuru tanah air sebagai implementasi visi TNI AU ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah pickup dan truk trailer terlibat kecelakaan di Tol Cogorawi, kilometer 12, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa itu mengakibatkan satu orang terluka berat setelah terjepit di dalam kendaraan. Petugas berupaya mengevakuasi sopir pickup yang terjepit di ruang kemudi kendaraan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas perlahan mengeluarkan korban dari dalam kendaraan yang ringsek akibat tabrakan. Korban bernama Hendrat Kustiawan, warga Citra Bogor, mengalami luka berat di kepala. Sopir pickup itu dibawa ke rumah sakit Melia Cibubur. Peristiwa itu berawal ketika truk trailer yang dikendarai Dedi Febrianto melaju dari arah Tanjung Priok menuju Cilengsi. Terkejut usai melihat pickup menabrak truk trailer di depannya, sehingga Dedi hilang kendali hingga menabrak. Di depan menabrak mobil trailer di depannya, terus ban serep dia jatuh. Kalau saya mah magok dari belakang, mobil berhenti di depan, udah rem. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Jasa Marga Gunung Putri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 9 kendaraan di ruas jalan tol Cipularang di kilometer 112 arah Jakarta. 5 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Inilah detik-detik pasca kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 112 Kabupaten Bandung Barat pada Selasa sore. Sejumlah kendaraan pribadi terlibat kecelakaan dengan sebuah truk yang mengarah dari arah Bandung menuju Jakarta. 8 kendaraan pribadi dan sebuah truk rusak parah. 5 pengendara mengalami luka-luka dan 1 orang tewas di tempat kejadian. Diduga rem truk tak berfungsi hingga sopir truk hilang kendali dan menabrak minibus serta sejumlah kendaraan di depannya. Mobil yang mana, Kang? Yang saya marahi. Oh, ya betul. Terjadinya tabrakan beruntun karena pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraan. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas Jasa Marga. Akibat kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang.
Pemirsa, MSI University menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan sesama perguruan tinggi swasta demi berdampak kepada masyarakat. Hal ini terungkap saat digelar rapat koordinasi daerah lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 di Jakarta Concert Hall, Ainus Tower, Jakarta. Rakorda LL Dikti 3 bertajuk Melangkah dalam Sinergi, kolaborasi strategis perguruan tinggi, industri, dan pemerintah untuk transformasi mutu dan inovasi kampus berdampak, sukses digelar di MNC University di Jakarta Concert Hall, Ainus Tower, Jakarta. Rakorda ini menjadi forum strategis tahunan untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi akselerasi teknologi, dinamika pasar kerja, dan tuntutan global. Forum yang dihadiri oleh 245 perguruan tinggi se-DKI Jakarta ini juga meneguhkan komitmen bersama bahwa pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Masing-masing pendidikan tinggi di wilayah 3 ini lebih adaptif, lebih memberikan manfaat atau lebih berdampak pada pertumbuhan, perkembangan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan yang lain. Nah, inilah fungsinya rapat koordinasi hari ini. Kolaborasi strategis antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah turut mendorong kemajuan pendidikan tinggi untuk menciptakan kampus berdampak. Perguruan tinggi juga harus kreatif, harus inovatif gitu. Jadi jangan terlalu berharap juga, jangan terlalu bergantung kepada KIP maupun KJMU. Bisa melakukan kolaborasi kerjasama baik dengan industri maupun dengan pemerintah sebagaimana tema kita sekarang ini. Kita berkomitmen bersama untuk saling berkolaborasi antar perguruan tinggi swasta untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, bukan hanya kegiatan di dalam kewajiban Tridharma, tapi juga bagaimana melakukan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat. Rakorda 2025 juga menjadi ajang apresiasi prestasi perguruan tinggi swasta dalam kategori kemitraan, pelaporan pedikti, riset dan pengabdian masyarakat, pembelajaran dan kemahasiswaan, serta kehumasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Krista Exhibition menggelar Indonesia Economic Outlook 2026 sekaligus pameran industri sepanjang tahun 2026. Sebanyak 35 negara terlibat dan juga membuka peluang kolaborasi sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Arah kebijakan ekonomi nasional, optimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi landasan Krista Exhibition menggelar forum strategi yang mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan juga investor. Penyelenggaraan Business Trade and Tourism Investment Business Forum yang ketiga kalinya ini bertema Indonesia Economic Outlook 2026, Strategi Partnership for Business Trade and Tourism Investment. Kita juga memerlukan teknologi seperti teknologi pengolahannya, maupun komunikasi lebih lanjut, lebih detail, dan ini merupakan langkah awal untuk maju bersama. Tidak hanya penyelenggaraan bisnis forum, Krista Exhibition juga akan melakukan serangkaian pameran industri di sepanjang tahun 2026, dan hal ini bertujuan agar semakin membuka peluang kolaborasi yang lebih luas serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pemirsa, banjir bandang dan longsor terjang sejumlah kawasan Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 334 orang. Pemerintah Sri Lanka tetapkan darurat nasional. Banjir bandang dan longsor menerjang pasca siklon Ditwa melewati pesisir timur Sri Lanka. Skala kerusakan yang begitu besar membuat pemerintah Sri Lanka menetapkan keadaan darurat nasional sejak hari Sabtu lalu. Pusat Penanggulangan Bencana Sri Lanka menyatakan hingga hari Senin tercatat sekitar 20.000 rumah hancur. Sedikitnya 334 orang tewas, sementara 400 orang masih hilang. Selain itu, lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi. Sepertiga wilayah negara tersebut tanpa listrik atau air bersih. Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Disanayake, menyebut bencana ini sebagai bencana alam paling menantang dalam sejarah Sri Lanka dan meminta bantuan internasional untuk membantu masyarakat terdampak.
Pemirsa, seorang pemuda Palestina mengubah kendaraan lapis baja Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Yahya Ezeik menyediakan sumber pengisian daya ponsel bagi dirinya dan warga Gaza di tengah dampak genosida penjajah Israel. Ezeik ini mengingat langkah awal proyeknya, yakni dengan memasang panel surya di atap rumah tetangganya. Lalu ia memasukkan kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan kabel pengisian daya dan stop kontak. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Pemirsa, suasana seru mewarnai Final Union Cycliste Internationale BMX Freestyle Park World Cup di Sakai, Jepang. Para rider terbaik dunia ini turun ke arena memperebutkan gelar juara kompetisi paling bergengsi di cabang BMX Freestyle. The way he's locking in on those grips, I would say so. And here we go, Jude Jones, backflip double tailwind. Di nomor pria, sorotan tertuju pada rider asal Inggris Jude Jones. Dengan kombinasi trik penuh kontrol, Jones tampil nyaris sempurna. Trik 360 tailwhip berpadu dengan bar spin membuatnya unggul dibanding para pesaing. Penguasaan arena dan konsistensi aksi freestyle membuat juri tidak ragu menetapkan Jude Jones sebagai juara Piala Dunia BMX Freestyle Park. World champion in scooter riding just earlier this week and starting off with that truck driver into the double flares. And then what's up next? The inwards. Juara 2 dan 3 direbut oleh Jordan Clark dan Nick Bruce. Double tailwhip, aka the helicopter. 360 backflip. Nick is on an opposite 360 backflip. Yes. The Japanese national champion. Dari kelas putri, Jepang menunjukkan dominasi lewat rider muda mereka, Ozawa Miharu. Ozawa tampil agresif sejak awal dengan menghadirkan kombinasi tailwhip, bar spin, dan rangkaian yang mulus dari satu rem ke rem yang lain. Keberanian Ozawa memainkan trik di elevasi tinggi membuatnya unggul dari para pesaing. Kemenangan Ozawa Miharu di Piala Dunia BMX Freestyle Park menegaskan kebangkitan BMX putri Jepang. Miharu Ozawa, unreal. Starting things off, blasting that spine on the top, and then what? No, tuck no hander coming back down to the box shot. Yeah. Juara kedua dan ketiga di nomor putri diraih Oshida Mio dan Natalia Dim. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengevakuasi ular piton yang meresahkan warga. Ular sepanjang lebih dari 3 meter itu bersembunyi di tengah-tengah dinding rumah setelah diduga memangsa 4 anak ayam. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur berjuang ekstra setelah menerima laporan warga adanya ular piton yang bersembunyi dalam rumah. Ular tersebut diketahui telah memangsa 4 ekor anak ayam. Setelah dilakukan pencarian, ular bersembunyi di celah dinding antara rumah warga. Petugas terpaksa menjebol dinding untuk membuka akses evakuasi. Setelah hampir 3 jam, petugas berupaya memaksa ular keluar dari lubang sempit tersebut sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Dia ada di tengah-tengah dinding antar rumah sama rumah tetangga, jadi agak lama untuk proses evakuasinya. Posisinya sampai kita jebol tembok. Kini ular sepanjang lebih dari 3 meter itu selanjutnya dibawa ke kandang penampungan di kantor Damkar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.